Tiga. Bang, bilang kemana ya bang ya? Udah jam segini belum datang. Iya, ada mendung lagi mau hujan ini. Itu dia tuh. Dia. Hai bang. Jelas ya? Sehat bang, alhamdulillah. Langsung pesan makan ya? Iya, Boleh? boleh. Nah, teman-teman, sebelum kita berkumpul, alangkah baiknya kita pakai masker. Jangan lupa bang, udah pakai hand sanitizer semua kan, cuci tangan semua. Nah, tentunya kita dalam kondisi yang insya Allah sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 4 Hukum Internasional. Saya sendiri Dila Khairotunisa sebagai moderator dan pemimpin diskusi kelompok kami. Di sini saya sudah bersama dua rekan saya. Silahkan bisa memperkenalkan diri satu-satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Sofiana. Sore, saya Muhammad Baja Baratayudo. Di sini kami akan mencoba berdiskusi atau membahas mengenai hukum lingkungan internasional. Nah, kawan-kawan sendiri tahu bahwasanya berbicara tentang lingkungan itu sangat penting untuk kita sebagai manusia yang membutuhkan lingkungan yang bagus dan juga sehat untuk menjaga kesehatan kita semua. Terutama di masa pandemi ini, tentu kita sangat amat penting untuk menjaga kesehatan. Salah satunya adalah dengan menjaga lingkungan kita agar tetap terjaga dan lestari. Nah, seperti kita yang saat ini akan memulai diskusi, tentunya sudah mulai menerapkan prokes ya Bang ya? Iya. Yaitu dengan memakai masker. Tadi juga sebelum kita masuk, kita sudah mencuci tangan, membawa hand sanitizer, dan juga menjaga jarak seperti ini. Namun, karena kita akan memulai diskusi kita pada hari ini, mungkin alangkah baiknya dan nyamannya dilepas sebentar maskernya ya. Nah, baik. Sekarang kami akan melanjutkan diskusi mengenai materi kita hari ini, yaitu tentang hukum lingkungan internasional. Di sini kami memakai atau menggunakan dua referensi dalam menyusun materi kami, yaitu yang pertama kami memakai referensi dari buku hukum lingkungan internasional karangan dari Suparto Wijoyo dan Aan Effendi, dan yang kedua yaitu kami memakai referensi dari buku yang disarankan oleh dosen pemegang materi yaitu Pak Dadang, yaitu bukunya yang karya Malcolm and Shaw tentang hukum lingkungan hukum internasional 6th edition. Baik, selanjutnya langsung dimulai saja kali ya Bang ya? Boleh, sambil makan ya? Ya, boleh. Nah, yang pertama yang akan kelompok kami bahas yaitu mengenai gambaran umum tentang hukum lingkungan internasional. Nah, kita semua tahu bahwasanya kehidupan manusia tidak akan pernah lepas dari lingkungan. Eksistensi kehidupan manusia sangat bergantung sekali kepada lingkungan, karena lingkungan telah menyediakan berbagai kebutuhan bagi manusia yang merupakan syarat mutlak agar manusia dapat mempertahankan kehidupannya. Lingkungan sendiri menyediakan air, udara, dan sinar matahari yang merupakan kebutuhan mutlak manusia. Tanpa air dan udara, maka niscaya tidak ada kehidupan manusia. Nah, kawan-kawan, mengingat eksistensi lingkungan sangat penting bagi kehidupan manusia, maka kelestariannya harus dijaga. Manusia harus hidup serasi dengan alam agar manusia bisa menikmati kehidupan yang baik dan layak. Lingkungan juga menyediakan berbagai sumber daya alam yang dapat digunakan untuk kemakmuran manusia. Misalnya sumber daya kehutanan, bahan-bahan tambang, sumber daya laut, dan lain-lain. Bukan begitu Bang Dede, Bang Baja? Ya, betul banget. Ya. Lalu kita juga tahu dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasai manusia telah berusaha memanfaatkan berbagai sumber daya yang disediakan oleh lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupannya. Manusia bisa memanfaatkan hutan, menggali lahan, bahan tambang, memanfaatkan sumber daya laut untuk kesejahteraan hidupnya. Pemanfaatan sumber daya alam oleh manusia harus dilakukan dengan bijak. Jangan sampai merusak lingkungan itu sendiri, yang sehingga pada akhirnya manusia juga yang akan dirugikan.
Hal demikian penting mengingat pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan secara berlebihan sangat berpotensi merusak lingkungan. Pemanfaatan hutan yang berlebihan sering mengakibatkan hutan gundul dan dapat menyebabkan berbagai bencana ekologis seperti tanah longsor dan lain-lain. Nah, dari beberapa pemaparan tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya pentingnya untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Lalu kemudian, seiring dengan perkembangan yang terjadi, berbagai kasus pencemaran lingkungan terjadi secara luas dan melintasi batas wilayah negara. Jadi kasus ini bukan hanya kasus nasional ternyata Bang, tapi juga kasus-kasus tentang pencemaran lingkungan ini telah terjadi di mancanegara secara internasional. Kasusnya sangat luas sekali dan ini perlu perhatian yang urgent sekali gitu Bang. Bang, tahu nggak ternyata seiring dengan perkembangan yang terjadi, berbagai kasus pencemaran lingkungan terjadi secara luas dan melintasi batas wilayah negara. Jadi kasus lingkungan ini ternyata tuh bukan hanya problem di nasional, tetapi juga di internasional, Bang. Jadi di luar negeri juga ada? Iya, nah maka dari itu kita bahas tentang topik ini. Nah, karena ini permasalahannya sudah mendunia dan sudah menyangkut kasus internasional, maka diperlukan pula kerjasama internasional untuk menanganinya. Nah, seperti yang kita kutip nih dari Maurice Hankin, David Ong, dan Robert Twigg yang menyatakan bahwa salah satu konsekuensi terhadap persoalan lingkungan yang bersifat global adalah bahwa para ahli hukum dalam hal menangani persoalan lingkungan harus bekerja dengan sistem bahan-bahan hukum yang bersifat internasional, regional, dan nasional atau domestik. Jadi tidak hanya lingkup nasional saja, tetapi bahan-bahannya pun kita harus bisa mengambil dari luar nasional itu, yaitu internasional. Jadi memang permasalahan ini jadi nggak bisa kita tangani sendiri mungkin ya. Iya, Jadi betul. tidak bisa hanya untuk di lingkungan domestik saja, bisa sampai ke internasional juga gitu untuk penanganannya seperti itu ya. Iya, betul seperti itu Bang. Melanjutkan yang tadi, memang pentingnya kerjasama internasional dalam perlindungan dan perbaikan lingkungan ditekankan oleh dua prinsip. Jadi yang pertama adalah prinsip 7 Deklarasi Rio, yang kedua adalah prinsip 24 Deklarasi Stockholm. Apa itu prinsip 7 Deklarasi Rio? Jadi negara-negara itu harus bekerja sama dalam semangat kemitraan global untuk melestarikan, melindungi, dan memulihkan kesehatan dan keutuhan ekosistem bumi. Mengingat kontribusi yang berbeda untuk degradasi lingkungan global memiliki kewajiban yang sama dengan tanggung jawab yang berbeda. Negara-negara maju mengakui tanggung jawab mereka dalam upaya internasional pembangunan berkelanjutan, mengingat tekanan yang merekam timbulnya pada lingkungan global dan teknologi serta sumber daya keuangan yang mereka perintah. Terus yang kedua ada deklarasi Stockholm, yaitu masalah-masalah internasional mengenai perlindungan dan perbaikan lingkungan harus ditangani dengan semangat kerjasama oleh semua negara besar dan kecil dengan hak dan kondisi yang sama tentunya ya. Kerjasama melalui pengaturan multilateral atau bilateral atau cara-cara lain yang tepat adalah sangat penting untuk secara efektif mengontrol, mencegah, mengurangi dan menghilangkan dampak buruk lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan yang dilakukan oleh semua bidang. Oleh karena itu, seharusnya penting dilakukan oleh negara-negara yang berdaulat dan berkepentingan. Nah, di sini juga ada prinsip-prinsip yang memang perlu kita ketahui juga. Yang pertama adalah negara-negara perlu bekerja sama di bidang lingkungan hidup terkait dengan konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam secara harmonis yang dimiliki oleh dua negara atau lebih. Oleh karena itu ya, perlu konsisten dengan konsep pemanfaatan yang adil dari sumber daya alam bersama. Negara-negara bekerja sama untuk mengendalikan, mencegah, mengurangi dan menghilangkan dampak lingkungan yang merugikan yang mungkin timbul dari pemanfaatan sumber daya tersebut. Kerjasama semacam itu harus berlangsung atas dasar kesetaraan dan dengan mempertimbangkan kedaulatan dan kepentingan negara-negara yang bersangkutan. Terus ada lagi prinsip yang lainnya, yaitu untuk memastikan kerjasama internasional yang efektif di bidang lingkungan tentang konservasi dan pemanfaatan yang harmonis, sumber daya alam yang dimiliki
bersama oleh 2 atau lebih negara, negara-negara yang berbagi sumber daya alam tersebut harus berusaha untuk membuat perjanjian bilateral atau multilateral antara mereka sendiri untuk mengamankan peraturan khusus tentang sumber daya alam. Mereka mengadakan dalam hal ini menerapkan prinsip-prinsip ini sebagaimana diperlukan dengan cara yang mengikat secara hukum atau harus berusaha untuk masuk ke pengaturan lain yang sesuai untuk tujuan dan mengadakan perjanjian atau pengaturan tersebut. Negara harus mempertimbangkan pembentukan struktur kelembagaan seperti Komisi Internasional Bersama untuk konsultasi masalah lingkungan yang berkaitan dengan perlindungan dan penggunaan alam bersama sumber daya alam. Terus menurut Lois Catlin terdapat 500 lebih ya konvensi internasional dan persetujuan-persetujuan lain yang berkaitan dengan lingkungan. Lebih dari 300 konvensi internasional tersebut telah dinegosiasikan sejak tahun 1972. Konvensi internasional dan persetujuan-persetujuan lain yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan tersebut dapat dibagi menjadi 5 bagian pokok perlindungan lingkungan sebagai berikut. Ya, yang pertama itu keanekaragaman hayati. Terus yang kedua itu atmosfer. Yang ketiga itu tanah. Yang keempat itu limbah kimia yang berbahaya. Yang kelima samudra, laut, dan air. Jadi di sini saya ngelanjut dari perbincangan dari Bang Dede sama Dila ngelanjut. Jadi hukum dan perlindungan lingkungan. Mengingat lingkungan adalah kebutuhan mutlak bagi kehidupan makhluk hidup di muka bumi ini. Jadi diperlukan pelindungan bagi lingkungan agar tidak rusak, tidak tercemar, tidak hancur. Pentingnya perlindungan lingkungan dinyatakan dalam Deklarasi Stockholm. Terusnya ada 2 yang menyatakan sebagai berikut. Pertama itu perlindungan dan perbaikan lingkungan hidup manusia adalah persoalan besar yang mempengaruhi kesejahteraan manusia dalam pembangunan ekonomi nasional. Terusnya sebab itu penting untuk mendesak kewajiban pemerintah di seluruh dunia untuk menjaga lingkungan tersebut. Terusnya kita lanjut, di sini ada Mahkamah Internasional. Jadi Mahkamah Internasional itu dalam putusan kasus antara Argentina melawan Uruguay menyoroti pentingnya lingkungan bagi seluruh dunia. Hukum internasional publik dewasa ini, alasan Mahkamah Internasional adalah sebagai berikut. Jadi lingkungan tidaklah abstrak, tapi menunjukkan ruang kehidupan, kualitas hidup dan juga kesehatan kehidupan manusia, termasuk untuk generasi yang akan datang. Terdapat kewajiban umum bagi negara-negara untuk menjamin bahwa aktivitas di wilayah yurisdiksi dan di bawah pengawasan harus menghormati lingkungan satu sama lain antara negara satu dan negara 2. Jadi di sini yang kita bahas ada dari Daniel Bonaski menggambarkan fungsi hukum lingkungan dalam rangka penyelesaian problematika lingkungan sebagai berikut. Jadi bagi ahli hukum lingkungan, hukum adalah seperangkat alat yang berfungsi untuk membantu bagi pencegahan suatu masalah. Seperti halnya seorang dokter melakukan diagnosis untuk mencari jenis penyakit yang ada. Jadi kalau hukumnya di sini itu, kalau hukum kita hukum di negara kita tuh kalau misalkan kayak berantakan, apa yang tercemar. Jadi kita sebagai tugasnya sebagai ilmuwan harus berdiagnosis nih, penyebab masalahnya itu apa yang Jadi terjadi harus di bumi. mendeteksi terlebih dahulu gitu ya Pak ya. Betul. Kita jangan sampai menuduh negara A ataupun negara yang lain untuk bahwa lingkungan ini tercemar dari negara ini yang tercemar ini. Iya. Jadi kita harus mendeteksi dulu. Jadi nggak sembarangan gitu ya. Betul, Harus betul, terdeteksi dulu gitu ya. Harus ada diagnosa yang kuat dulu baru kita bisa tahu oh negara mana nih yang seperti itu gitu. Nah, betul Dila gitu. Jadi kita lanjut ya di sini. Nah, sebagai sarana perlindungan lingkungan, hukum lingkungan memiliki fungsi sebagai berikut. Di sini fungsinya itu ada 7. Yang pertama, saya bacakan ya. Menetapkan struktur pengaturan untuk pengelolaan lingkungan, termasuk badan-badan yang menetapkan dan melaksanakan aturan-aturan terkait dengan pengelolaan lingkungan tersebut. Yang kedua, menjadikan badan-badan pengelolaan lingkungan untuk menetapkan dan penggunaan perencanaan. Yang ketiga, masyarakat rencana kegiatan yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan untuk mendapatkan persetujuan dari badan yang berwenang. Yang keempat, menjadikan anggota masyarakat untuk berperan serta dalam perencanaan lingkungan dan analisis terhadap lingkungan. Yang kelima, mensyaratkan penilaian terhadap kegiatan yang ada di lingkungan. Yang keenam,
menetapkan sanksi administrasi bagi pelaku usaha yang melakukan kerusakan. Jadi kita nggak boleh sembarangan merusak lingkungan. Iya, betul sekali itu. Karena ada sanksi itu bang, merusak lingkungan bang. Selain itu juga lingkungan itu ibarat paru-paru dunia, bukan sih bang? Betul banget. Kita tidak akan bisa hidup sehat kalau lingkungan kita cemar, ya nggak sih? Betul banget. Jadi yang ketujuh, memperbolehkan anggota masyarakat untuk mengajukan keberatan atau mengajukan gugatan terhadap keputusan yang telah ditetapkan oleh badan tersebut. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai hukum lingkungan internasional, ada baiknya kita memahami nih, apa itu sebenarnya hukum lingkungan internasional. Nah, hukum lingkungan internasional itu sendiri merupakan cabang dari hukum internasional publik. Hukum lingkungan internasional mengatur hak dan kewajiban negara untuk menghormati lingkungan alam, termasuk secara khusus lingkungan negara lain dan lingkungan di luar batas yurisdiksi nasional, dan dengan demikian lingkungan secara keseluruhan. Nah, hukum internasional menuju kepada seperangkat hukum internasional yang diterapkan terhadap persoalan-persoalan lingkungan. Hukum lingkungan internasional tidak hanya mencakup norma-norma substantif tentang lingkungan, tetapi juga hukum internasional secara runtun yang dapat diterapkan terhadap persoalan-persoalan lingkungan dan juga eksploitasi sumber daya alam dan hubungannya antara lingkungan dan ekonomi. Lalu hukum internasional menuju kepada seperangkat hukum internasional yang diterapkan terhadap persoalan-persoalan lingkungan. Nah, oleh karena itu, hukum lingkungan internasional tidak hanya mencakup norma-norma substantif yang tadi saya sebutkan, tetapi juga hukum internasional secara runtun yang dapat diterapkan terhadap persoalan-persoalan lingkungan dan juga eksploitasi sumber daya alam. Nah, di sini ada pula hukum lingkungan global. Nah, apa itu hukum lingkungan global? Hukum lingkungan global adalah kumpulan prinsip-prinsip hukum yang dikembangkan oleh sistem pengaturan tentang lingkungan, baik nasional, internasional, dan transnasional untuk melindungi lingkungan dan mengatur sumber daya alam. Sebagai kumpulan hukum, hukum lingkungan global dibentuk atas dasar kumpulan prinsip-prinsip substantif dan metode prosedural yang secara khusus mengatur tentang lingkungan di seluruh dunia. Lalu di sini juga ada bagian-bagian yang mencakup dari hukum lingkungan internasional itu sendiri. Yang pertama yaitu hukum lingkungan internasional yang sifatnya itu publik. Apa ini hukum lingkungan internasional publik? Hukum lingkungan internasional publik itu sendiri, Bang, biasanya digunakan untuk merujuk sekumpulan perjanjian-perjanjian dan prinsip-prinsip kebiasaan internasional yang mengatur hubungan antar negara. Nah, yang selanjutnya ada lagi hukum lingkungan nasional. Nah, hukum lingkungan nasional itu apa sih? Hukum lingkungan nasional itu yaitu hukum lingkungan yang menguraikan prinsip-prinsip yang digunakan oleh pemerintah nasional untuk mengatur tingkah lalai individu-individu pribadi, organisasi, badan-badan pada pemerintahan nasional dalam wilayah negara yang bersangkutan. Nah, yang terakhir ada lagi hukum lingkungan transnasional. Nah, lalu apa itu hukum lingkungan transnasional? Bedanya dengan hukum lingkungan internasional publik dan hukum lingkungan nasional, yaitu hukum lingkungan transnasional itu adalah hukum yang menguraikan seperangkat prinsip-prinsip hukum yang digunakan untuk mengatur hubungan lintas batas antara individu-individu pribadi dan organisasi-organisasi. Nah, itu tadi Bang beberapa cakupan mengenai hukum lingkungan internasional. Tahu nggak, Ja? Tahu bang. Bahwa perhatian terhadap persoalan lingkungan ini, Ja, secara internasional ini sebenarnya bukanlah suatu hal yang baru loh. Ya, perlindungan lingkungan ini telah menjadi perhatian sepanjang sejarah hukum internasional. Meskipun sebelum abad ke-20 baru terdapat sedikit perhatian tentang lingkungan, hukum kebiasaan internasional dan konvensi-konvensi internasional yang berkaitan dengan lingkungan dihasilkan bersamaan dengan perkembangan hukum pada lingkup yang lain, misalnya bidang pelayaran dan perikanan. Sejak tahun 1920 itu telah terdapat beberapa konvensi internasional tentang perlindungan lingkungan. Bahkan jauh sebelum tahun 1920 itu terdapat konvensi-konvensi internasional tentang lingkungan, gitu ya. Namun demikian, tujuan utamanya yaitu konvensi-konvensi ini adalah untuk kepentingan keseimbangan ekonomi, bukan alasan ekologis, seperti itu ya. Perlu kita ketahui juga bahwa Konferensi Stockholm menandai pengakuan seluruh dunia
tentang krisis lingkungan sebagai persoalan internasional dan mensyaratkan reaksi internasional secara menyeluruh. Konferensi Stockholm dianggap sebagai starting point pengembangan lingkungan internasional di era modern. Sejak saat itulah terdapat peningkatan perhatian terhadap lingkungan dan kesadaran upaya perlindungan lingkungan yang lebih efektif melalui kerjasama internasional. Jadi memang momentum adanya konferensi Stockholm ini merupakan suatu hal yang bagus dalam hal semacam kayak untuk mencari perhatian terhadap lingkungan internasional seperti itu. Sejak penyelenggaraan konferensi Stockholm, lahirlah berbagai perjanjian internasional tentang lingkungan yang terintegrasikan antara persoalan lingkungan dan pembangunan ke dalam suatu instrumen. Konferensi Stockholm menghasilkan sebuah dokumen yaitu Deklarasi tentang Lingkungan Hidup Manusia atau disebut juga sebagai Deklarasi Stockholm. Konferensi Stockholm juga menghasilkan dokumen-dokumen sebagai berikut. Yang pertama adalah rencana tindak atau action plan untuk kebijakan lingkungan yang terdiri dari 109 rekomendasi. Yang kedua adalah pembentukan dana lingkungan hidup. Tahu nggak dia bahwa konferensi Stockholm juga menghasilkan dokumen-dokumen loh. Antara lain yaitu yang pertama itu rencana tindak untuk kebijakan lingkungan yang terdiri dari 109 rekomendasi. Terus yang kedua itu pembentukan dana lingkungan hidup. Yang ketiga adalah program lingkungan dengan suatu dewan pengurus dan serikat berkedudukan di Kenya dan mengadopsi beberapa petunjuk pelaksanaan dan rekomendasi-rekomendasi yang dipertimbangkan sebagai hukum lingkungan bersifat soft law. Terus yang keempat yaitu deklarasi tentang prinsip-prinsip lingkungan hidup yang fokusnya menetapkan aturan-aturan hukum internasional yang bersifat mengikat untuk datang serupa dengan Universal Declaration of Human Rights. Ternyata perkembangan lingkungan internasional ini melalui proses yang sangat amat panjang ya Bang. Betul sekali. Karena tadi bisa kita simak ada beberapa konvensi bahkan deklarasi. Ya. Dan tahu nggak ya bahwa pada tahun 1985 itu sudah ada pembentukan yang disebut the Expert Group of Environment Law untuk menyiapkan laporan-laporan berupa rekomendasi-rekomendasi tentang prinsip-prinsip hukum perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan dan mengusulkan percepatan pembangunan hukum internasional yang relevan untuk dipertimbangkan. Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasinya, Majelis Umum PBB itu menyelenggarakan Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Lingkungan dan Pembangunan atau lebih kita kenal sebagai Konferensi Rio atau disebut Earth Summit. Itu pada bulan Juni 1992 di Rio de Janeiro, Brazil. Konferensi Rio ini merupakan tonggak sejarah utama yang kedua setelah tadi Konferensi Stockholm itu dalam hal pembangunan hukum lingkungan internasional. Setelah Konferensi Stockholm, Konferensi Rio terfokus pada perhatian antara lingkungan dan pembangunan dan kebutuhan mengenai pembangunan berkelanjutan. Apa sih dokumen yang kira-kira dihasilkan dari Konferensi Rio ini? Jadi ada 5 dokumen yang dihasilkan dalam Konferensi Rio ini. Yang pertama adalah Agenda 21 yang merupakan dokumen 800 lembar yang menetapkan rencana tindak untuk pengelolaan berbasis sebagai sektor lingkungan di abad 21. Yang kedua yaitu Konvensi tentang perubahan iklim. Yang ketiga adalah Konvensi tentang keanekaragaman hayati. Yang keempat adalah kesepakatan tentang prinsip-prinsip pengelolaan hutan yang tidak mengikat. Yang terakhir adalah Deklarasi Rio ini tentang lingkungan dan pembangunan yang merupakan suatu kesepakatan internasional yang bersifat soft law yang memuat 27 prinsip yang pada dasar yang menegaskan kembali isi Deklarasi Stockholm. Jadi seperti itu ya, Bang. Jadi ini yang kita sudah bahas itu tuh ada beberapa contoh kasusnya. Oh, ada kasus-kasusnya juga Bang? Ada Bang. Jadi saya ambil 3 kasus ini terutama yang terjadi di Indonesia ya. Pertama, nomor 1 itu ada pertanggungjawaban pencemaran air laut plantasi oleh PT TEP Australia atau PT TPAA terkait kasus tumpahnya minyak di utara Laut Timor Nusa Tenggara Timur. Jadi limbah itu tumpah di laut Nusa Tenggara Timur. Oh, yang akhirnya mencemari laut tersebut begitu ya Bang?
Dan contoh yang lain, ada contoh yang kedua, kasus tumpukan kapal yang terjadi di perbatasan Indonesia dengan Singapura antara kapal Sinar Kapuas Singapura dengan kapal Diamond India pada tahun 2015 yang mengakibatkan tumpahnya minyak antara laut Singapura dan Indonesia. Jadi ini antara kapal luar negeri yang tumpah di perbatasan laut antara Singapura dan Indonesia. Jadi udara kita tercemar akibat dampak tersebut yang gitu Bang. Terus yang ketiga, ada pantai Papua Nugini tercemar limbah tambang nikel di Cina. Oke, baik, di sini sesi terakhir yaitu ada sesi pertanyaan nih kawan-kawan. Nah, di mana di sini sudah ada 2 penanya yang ingin menanyakan langsung kepada kelompok kami terkait materi yang tadi kami paparkan. Oke, langsung saja untuk pertanyaan pertama. Jelaskan apa yang Anda ketahui tentang sistem penegakan hukum lingkungan ditinjau dari aspek hukum administrasi dan dari aspek hukum pidana. Sebut dan jelaskan wujud-wujud sanksi administrasi yang dapat digunakan untuk penegakan hukum lingkungan di Indonesia sekarang. Mungkin akan langsung dijawab oleh Bang Dede. Silahkan Bang untuk jawabannya. Terkait dengan penegakan hukum lingkungan secara administrasi adalah salah satunya dengan mencabut izin operasi suatu perusahaan karena dianggap telah melakukan pelanggaran seperti pencemaran. Sedangkan dalam aspek hukum pidana itu upaya hukum yang terakhir karena tujuannya adalah untuk menghukum pelaku dengan hukuman penjara atau denda. Hukum pidana bertujuan untuk menimbulkan efek jera ya, tidak dapat menyelesaikan. Pertanyaan yang kedua dari penanya yang pertama tadi terkait dengan implementasi hukum administrasi yang digunakan untuk penegakan hukum lingkungan di Indonesia, antara lain penutupan pabrik tekstil Sritek contohnya ya, yang mencemari lingkungan karena melebihi ambang batas yang ditetapkan. Surat teguran tidak membuat jera, jadi pemerintah melakukan tindakan tegas dengan menutup dan mencabut izin usahanya. Seperti itu. Baik, langsung saja ini ada pertanyaan terakhir dari penanya yang terakhir. Apa yang dimaksud dampak panjang dan global? Terus bagaimana terjadinya? Jelaskan sumber daya dalam lingkungan. Pertanyaan yang terakhir ini akan langsung dijawab oleh rekan saya yaitu Bang Baja. Silakan Bang. Oke, di sini akan saya coba menjawab pertanyaan dari Mas Henry Alif ya. Di sini pertanyaannya, apa yang dimaksud dampak panjang dan global? Terus bagaimana proses terjadinya? Terus ada sedikit tambahan lagi, jadi jelaskan sumber daya alam lingkungan. Jadi sumber-sumbernya saya coba jelaskan ya. Pertanyaan pertama saya jawab. Jadi dampak panjang dari global maksudnya ini adalah dampak yang terjadi dalam kurun waktu yang lama dan bersifat menyeluruh. Dalam hal ini adalah global warming. Global warming diawali dengan cahaya tampak dari matahari yang sebagian dikembalikan ke angkasa dan sebagian lagi diserap ke bumi. Terus radiasi matahari melalui atmosfer, semakin banyak radiasi matahari di lapisan atmosfer menyebabkan lubang ozon kebanyakan dari radiasi masyarakat diserap oleh permukaan bumi. Jadi sehingga terjadinya global warming. Terus saya coba jawab pertanyaan yang kedua dari Mas Alif ini. Jadi di sini terdapat ada 4 sumber. Ada 4 sumber nih Bang, gila. Jadi yang pertama ada sumber daya alam, ada sumber daya buatan, sumber daya manusia, sumber daya modal. Coba saya jelaskan sedikit ya. Sumber daya alam itu dimanfaatkan guna meningkatkan kesejahteraan manusia dan memiliki jumlah yang sangat banyak, akan tetapi juga terbatas. Terusnya sumber daya buatan, sumber daya alam yang telah ditingkatkan daya gunanya untuk memenuhi kebutuhan manusia dan kepentingan pertahanan negara tersebut. Yang ketiga, sumber daya manusia, potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif. Yang keempat, sumber daya modal. Jadi di sini kita harus mempunyai modal untuk mempunyai usaha. Sekian, terima kasih. Baik rekan-rekan, tadi beberapa pertanyaan juga sudah dipaparkan oleh penanya dan sudah dijawab oleh 2 rekan saya. Semoga bisa puas dan paham mengenai jawaban-jawaban tadi. Dan mungkin sekian saja diskusi dari kami bertiga ya Bang. Nah, kurang lebihnya kami minta maaf. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.